tahu bahwa semua hewan itu mempunyai jaringan. Nah, di tubuh hewan mulai dari sel, kemudian jaringan, organ, hingga membentuk dia sebagai suatu organisme itu juga tersusun dari beberapa sel. Oke. Jadi yang diharapkan pada pertemuan kali ini itu yang pertama kita dapat menjelaskan tentang apa itu jaringan hewan. Terus apa saja sih yang dimiliki oleh jaringan hewan? Misal ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan otot, ada jaringan saraf, dan juga ada jaringan penguat atau penyokong. Nah, sebelum kita ke lebih lanjut, di sini saya mau tanya, kira-kira semua hewan itu mempunyai jaringan apa enggak? Punya. Apakah semua jaringan pada hewan itu susunannya sama? Tidak. Sama. Susunannya sama karena dia juga mempunyai saraf yang digunakan untuk merangsang. Kemudian ada juga jaringan yang epitel dan sebagainya. Itu semuanya susunannya sama. Jadi letaknya misal di posisi tulang hidungnya, di posisi tulang belakangnya dan sebagainya itu juga sama. Sebelum di sini saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi jaringan hewan, silakan kalian membuat mind mapping kurang lebih selama 30 menit. Cukup waktunya? Cukup. Silakan dikerjakan, bisa dimulai dari sekarang dan nanti dipresentasikan. Ini mau individu atau kelompok? Kelompok. Biar rata individu saja. Jadi nanti ada saya tunjuk dua orang yang presentasi ke depan. Oke? Silakan bisa dimulai dari sekarang pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Afrata Zakah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya yang bertema jaringan hewan. Sebelumnya, jaringan merupakan sekumpulan dari beberapa sel. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan hewan. Jaringan hewan ada 4 macam. Pertama jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penguat. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan epitel dan jaringan otot. Jaringan epitel yaitu jaringan yang menutup permukaan tubuh, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Terdapat beberapa jenis jaringan epitel. Yang pertama pipih selapis, pipih berlapis, silindris selapis, kubus berlapis, transisional, silindris berlapis. Yang kedua jaringan otot, yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel otot. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Rahma Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jaringan hewan terdiri dari jaringan epitelium, otot, dan otot polos. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf, neuron yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsangan. Jaringan penyokong berfungsi untuk menopang tubuh dapat dibedakan menjadi 5. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Jaringan tulang rawan tersusun dari sel tulang rawan, melindungi alat tubuh yang lemah. Jaringan tulang keras tersusun dari sel tulang yang bersifat keras. Jaringan darah terdiri atas plasma dan butiran darah. Butiran darah terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit. Jaringan limfa terdiri atas cairan limfa yang beredar pada pembuluh limfa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih yang sudah presentasi ke depan. Sepertinya semuanya sudah paham ya tentang jaringan hewan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Nah, dari definisinya, jaringan adalah sekumpulan dari beberapa sel. Ya memang karena susunannya yang pertama adalah sel, kemudian jaringan, terus organ apa sih organ dulu? Organ apa organ? Baru Sistem organ. organisme. Ingat-ingat loh ya, sel merupakan unit kecil. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel. Kemudian seterusnya sampai dia menjadi organisme. Nah, untuk jaringan hewan sendiri, kemarin sudah jaringan tumbuhan ya, terkait ada jaringan miselium, jaringan permanen. Nah, selanjutnya adalah jaringan hewan, epitelium, otot, saraf, dan penyokong. Epitelium, otot, saraf, dan penyokong. Yang pertama kita bahas adalah tentang epitelium. Nah, epitelium itu ada beberapa tipe. Ada yang silindris, bentuknya seperti ini, ada yang pipi, kubus, pipi selapis, silindris, dan silindris yang berlapis. Jadi ada beberapa macam untuk sel epitel. Sel epitel hewan itu tidak semuanya sama bentuknya. Gitu. Nah, jaringan epitel itu apa sih, Mbak? Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh. Jadi posisinya dia berada di luar sendiri. Jadi apa ya? Itu yang melapisi. Kemudian karena dia posisinya berada di luar, otomatis fungsinya sebagai pelindung. Ingat-ingat kalau di luar. Walaupun itu di jaringan tumbuhan, kalau di jaringan tumbuhan ada yang namanya jaringan sel. Itu kan sel. Miselium baru nanti membelah menjadi jaringan permanen, dan jaringan permanen itu diantaranya adalah jaringan epidermis. Dia sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Dari sini sudah paham epitelium? Jadi posisinya jaringan epitelium itu jaringan yang paling luar berada pada jaringan hewan. Kalau jaringan pada tumbuhan itu epidermis. Tapi dia itu hasil belahan dari jaringan meristem. Selanjutnya adalah jaringan otot, jaringan yang kedua. Otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Ingat-ingat, otot itu alat gerak aktif, bukan pasif. Karena otot itu yang apa ya? Yang mengkondisikan gerak-menggerak ya. Nah, jaringan otot ini dibagi menjadi 3. Ada otot polos, ingat-ingat kalau pembagian dari jaringan otot itu ada 3. Nah, di sini bisa dilihat kalau jaringan untuk otot polos itu posisinya berada di usus, lambung, ginjal,
bulat, dia mempunyai pita-pita melintang gelap berseling terang. Ada selingan nih kalau dilihat dari gambarnya. Kemudian bekerja sesuai kehendak kita, jadi secara sadar. Kalau kita pengennya pegang ini, kalau kita pengennya ngapain secara sadar, itu yang bergerak adalah otot nuri yang bekerja. Kemudian otot jantung. Nah, otot jantung ini posisinya berada di organ jantung. Terus apa sih fungsinya dari otot jantung? Otot jantung lagi. Bekerja secara otonom dan mengalirkan secara otonom. Iya, bekerja secara otonom. Jadi kalau jantung itu tidak disadari selama kita misal secara refleks ya, ada orang yang jatuh dari sepeda, kan otomatis kita kayak tanpa harus disadari dia langsung lari dan sebagainya, itu yang dipengaruhi oleh otot jantung. Kemudian yang selanjutnya adalah otot polos tadi ya. Otot polos itu terkait berada di usus, lambung dan juga hati, ginjal. Kalau inti selnya berada di tepi, itu adalah otot nuri dan juga otot jantung. Tapi kalau otot polos itu di tengah, titik di tengah pokoknya. Itu perbedaannya. Kalau nanti bahasanya itu disampaikan di kelas 8 terkait jaringan hewan. Nanti pasti dibahas kira-kira perbedaan dari otot nuri, otot polos dan otot jantung. Kemudian yang ketiga adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini tersusun dari sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsangan. Jadi ketika sampai mendapat sentuhan, kemudian merasakan sesuatu, itu yang mempengaruhi adalah dari jaringan saraf. Gambarnya seperti ini. Nanti ada nukleus, dendrit, akson, cerebrum myelin. Nanti juga dibahas kelas 8. Yang penting saya sudah mengenal bahwa jaringan saraf itu berfungsi untuk menerima dan menerima rangsangan. Selanjutnya jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu nama lainnya jaringan apa? Penguat. Jadi kalau penguat otomatis fungsinya sebagai penopang untuk memperkuat. Jadi apa ya? Misal, andaikan seekor singa tidak mempunyai jaringan penyokong, ya dia tidak bisa berdiri, tidak bisa berlari dan sebagainya. Nah, jaringan penyokong sendiri itu ada 5. Yang pertama ada jaringan ikat, tulang rawan, coba jaringan ikat itu apa? Jaringan ikat berfungsi untuk jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Oke. Nah, jaringan ikat ini dari sini loh, di area sini itu ada jaringan ikatnya, sama ya. Nah, jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya, biar nggak berantakan. Jadi seluruh jaringan, misal jaringan ada di sini itu ada yang namanya jaringan ikat. Kalau misal tidak ada jaringan ikatnya, ya otomatis ada yang ke sini, ada yang ke sini, gitu. Kemudian, nah ini contohnya, tendon yang menghubungkan otot, tulang, dan ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang. Apa itu ligamen? Ligamen adalah yang menghubungkan otot antar tulang. Kalau tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. melekatkan otot ke tulang. Jadi kalau tendon
Limfosit. Sel darah putih. Keping darah. Itu pasti keluar saat ujian, jadi ingat. Kalau biasanya sama nih gini, sering pingsan, terus kemudian apa ya, pas pelajaran ngantuk, lesu dan sebagainya, itu juga kekurangan darah. Bisa jadi kekurangan darah merah. Terus apa sih obatnya? Kalau biasanya orang zaman dahulu itu obatnya adalah hatinya kambing. Itu untuk mengobati kekurangan darah. Atau biasanya kalau obat itu sangobion, kekurangan sel darah merah. Dan kebanyakan darah merah juga berakibat fatal, bisa darah tinggi. Jadi kalau darah rendah sama darah tinggi itu lebih bahaya darah tinggi. Karena darah tinggi itu tidak bisa tahan, dikagetkan tidak bisa. Bisa nanti langsung darahnya shock, meninggal. Darah tinggi bisa meninggal. Tapi kalau darah rendah juga bisa tuh kalau sampai kekurangan darah, pas apel pingsan. Pengalaman saya dulu itu kekurangan darah. Bahkan dari kemarin, makanya dari dulu, dari pas MTS, MI itu jarang ikut upacara. Tapi pas SMA karena sudah terbiasa ya wes ikut karena darahnya sudah stabil. Kalau darahnya rata-rata seorang dewasa itu adalah 120. Kalau
segi makannya, bisa juga dipengaruhi dari segi hormonnya. Jadi lebih diperhatikan, misal ya, sampai dalam umur segini tuh harus diperhatikan gizinya berapa, harus makan makanan apa saja, jangan makanannya sembarangan, apalagi saat masih bersama ini, karena pertumbuhan seseorang itu biasanya sekitar paling enggak sampai umur 18-19. Kalau sampai di atas itu sulit untuk tumbuhnya, untuk ininya. Sampai sekarang umur berapa? 12. Iya, 12. 13. Itu dari aku 21. 12, pupuk sampai masih di umur segini. Kalau pengen tinggi bisa minum susu, bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mempertumbuhkan sampean. Tidak ada kata terlambat. Tapi kalau sudah di umur 20, 21 itu sulit. Tingginya segitu ya harus segitu. Kalau dia bisa lebih tinggi itu ya sudah kehendak Tuhan. Jadi pupuk masih muda. Kalau yang pengen tinggi silakan. Oke, sudah. Dari sini ada yang ditanyakan terkait jaringan? Kemarin jaringan tumbuhan. Oke, karena waktu sebentar lagi sudah habis. Di sini tak review dulu. Coba. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari organisme. Kemudian apa itu jaringan? Jaringan? Sekumpulan dari beberapa sel. Ingat kalau susunannya dari organisme kehidupan itu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke. Kita ke jaringan hewan. Sebutkan jaringan hewan. Jaringan hewan. Apa saja? Jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan Penyambung atau penguat. Yang pertama adalah jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung keluarga. Nah, jaringan epitel itu karena posisinya berada di luar, paling luar. Jadi dia adalah fungsinya sebagai pelindung dan pengatur. Juga bisa. Tapi kalau dalam sel hewan itu lebih ke pelindung. Kalau dalam tumbuhan itu dia sebagai pelindung juga sebagai pertukaran zat. Tapi itu kalau di tumbuhan epidermis ya. Kalau tumbuhan epidermis, kalau hewan epitel. Kalau tumbuhan epidermis, kalau hewan epitel. Selanjutnya jaringan yang kedua. Apa? Nah, selanjutnya jaringan yang kedua. jaringan otot. Jaringan apa itu jaringan otot? Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Sebutkan macam-macam dari otot. Otot duri, otot jantung, dan otot polos. Apa ciri-ciri dari otot polos? Usus, ginjal, lambung, dan hati. Oke. Terus posisinya insialnya itu berada di tepi apa di tengah kalau otot polos? Di tengah. Oke. Selanjutnya otot jantung. Apa itu otot jantung? Otot jantungnya itu dapat terjangkau. Dapat jantung. Jadi dia secara tidak sadar kalau otot jantung. Kalau otot jantung inisialnya berada di tepi. Ingat-ingat, nggak ada yang namanya inisial berada di luar. Selanjutnya otot. Setelah otot polos, otot jantung. Apa itu otot lurik? Pulang. Jadi kalau otot lurik itu secara sadar, kalau otot jantung secara tidak Sadar. Selanjutnya jaringan yang ketiga. Setelah jaringan otot, jaringan saraf. Apa itu jaringan saraf? Tersusun dari sel saraf. Apa fungsi dari jaringan saraf?
mempelajari tentang organ. Saya harap untuk besok sebelum kita ke materi akan ada kuis. Jadi akan saya tanyai satu persatu terkait jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jadi silakan dipelajari, oke? Oke, pertemuan selanjutnya silakan kalian membuat gambar jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan. Misal ini jaringan apa, epidermis, kemudian jaringan apa. Jadi nanti kalian bisa membedakan kira-kira jaringan tumbuhan sama jaringan hewan itu sama apa enggak. Oke? Oke, di pertemuan selanjutnya kita pelajari itu. Oke, sudah. Karena waktu sudah habis, silakan dipelajari dan sampai ketemu di minggu depan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.